Coba deh kamu bayangin skenario ini ya. Tahun lalu rata-rata pasangan di kota-kota besar di Indonesia itu rela ngabisin uang ratusan juta rupiah buat sebuah pesta pernikahan yang ya kalau dipikir-pikir durasinya paling lama cuma 4 sampai 6 jam kan? Iya, sebentar banget itu. Bener kan? Mereka tuh sampai stres mikirin palet warna bunga, terus nyicipin belasan jenis catering, sampai berdebat soal siapa aja yang harus diundang. Betul. Tapi, coba tebak berapa jam yang mereka habisin buat ngecek apakah ginjal, rahim, atau kestabilan mental pasangan mereka itu siap buat ngadepin 40 tahun ke depan bareng-bareng. Nol besar biasanya. Tepat banget. Seringkali jawabannya emang nol. Itu realitas yang agak menampar ya, tapi sangat akurat. Kita ini kan hidup di tengah budaya yang memperlakukan hari H itu seolah-olah kayak garis finish dari sebuah lomba maraton. Ah ya, garis finish. Iya kan? Begitu akad selesai, begitu resepsi usai, semua orang tuh kayak bernapas lega. Selesai gitu. Padahal secara psikologis dan biologis, hari itu justru adalah detik pertama pistol start ditembakkan. Bener, baru mulai padahal. Maksudnya gini, orang rela loh melakukan fitting gaun pengantin sampai 5 kali biar lekuk tubuhnya kelihatan sempurna. Tapi sangat jarang ada yang melakukan katakanlah fitting realitas gitu. Buat ngelihat apakah mereka benar-benar punya kapasitas mental untuk berbagi kamar mandi, berbagi masalah finansial, dan ya berbagi trauma dengan orang asing seumur hidup mereka. Wow, fitting realitas. Itu istilah yang bagus banget. Dan ini nih yang bikin penelusuran mendalam kita kali ini jadi sangat krusial. Buat kamu yang lagi dengerin, kita ini sering banget disuapi fantasi bahwa cinta aja udah cukup. Bahaya banget itu. Tangan ini, cinta itu mungkin cuma nyumbang ya 10% lah dari keberhasilan rumah tangga, sisanya apa? Sisanya adalah mitigasi risiko. Setuju. Dan mitigasi itu dimulai jauh sebelum kita menyatukan hidup dengan orang lain. Semuanya bermula dari satu titik krusial, yaitu gimana kita selesai berurusan dengan diri kita sendiri dulu. Bener banget. Karena ancaman terbesarnya itu justru seringkali datang dari luar ya, yaitu tekanan sosial. Di Indonesia ada kayak semacam jam pasir tak terlihat yang selalu ditaruh di atas kepala setiap orang. Khususnya perempuan nih. Angka 25 tahun ya? Nah, itu dia. Angka 25 tahun itu sering banget dijadiin semacam alarm darurat medis dan sosial. Begitu nyentuh angka itu, rentetan pertanyaan kapan nikah itu udah nggak lagi sekedar basa-basi pas lebaran. Iya, berubah jadi kayak interogasi kan? Persis. Interogasi yang pada akhirnya bikin seseorang merasa, kayaknya ada yang salah deh sama gue. Atau merasa rusak di dalam dirinya. Bahkan saya sempat baca ada satu kasus ekstrim yang sempat viral juga. Ada seseorang yang sampai nekat kabur dari rumah karena orang tuanya tuh terus-terusan maksa dia buat cepet nikah. Dalihnya apa coba? Menyelamatkan muka keluarga. Ya ampun. Gila kan? Tekanan kayak gini tuh pada akhirnya nyiptain sebuah ilusi kelangkaan buat orang tersebut. Betul. Ilusi kelangkaan atau bahasa psikologisnya itu scarcity mindset. Ketika seseorang ditekan dari segala arah kayak gitu, otak mereka otomatis masuk ke dalam mode bertahan hidup atau survival mode. Di titik itu, mereka udah nggak lagi nyari pasangan yang bisa diajak bangun visi kehidupan yang sama. Mereka cuma nyari jalan keluar tercepat dari tekanan tersebut. Jadi asal comot aja gitu ya? Benar, mereka ngambil siapa aja yang bersedia atau siapa aja yang disodorin ke mereka. Menikah dengan motivasi buat lari dari tekanan lingkungan itu adalah ibaratnya resep paling sempurna buat nyiptain penderitaan jangka panjang karena kamu jadikan pernikahan sebagai pelarian, bukan sebagai tujuan. Masuk akal banget. Saya jadi ingat, saya baca sebuah pengalaman pribadi dari seorang perempuan di salah satu sumber kita yang sangat relevan nih sama bahasan ini. Oh, yang soal cetak biru kehidupan itu ya? Nah, iya, itu. Jadi dia ini punya cetak biru kehidupan yang sangat rapi. Dia memproyeksikan dirinya bakal nikah di usia 30 tahun. Rencananya, di usia segitu karirnya udah di level manajerial, finansial mandiri, dan dia bakal bersanding sama laki-laki yang secara ekonomi udah mapan, dan fisiknya sesuai kriteria dia. Cetak biru yang sangat-sangat idealis. Sangat idealis, benar, tapi realitasnya kan hidup nggak peduli sama cetak biru kita ya. Tentu saja tidak. Dia akhirnya menikah di usia 28 tahun. Dan karena realitas itu meleset dari rencananya, efek dominonya tuh luar biasa. Dia harus ngelepasin 2 tahun masa krusial pengembangan dirinya. Dia mutusin, atau mungkin lebih tepatnya terpaksa resign dari kerjaan,
ngubur rencana lanjut S2, dan yang paling berat, suaminya ternyata masih berstatus mahasiswa dengan penghasilan yang sama sekali belum stabil. Wow. Dan secara fisik pun, suaminya ini nggak mencentang kotak ekspektasi awal yang dia buat. Mekanisme psikologis yang terjadi pada perempuan itu sebenarnya adalah benturan keras antara ideal self atau diri yang ideal dengan realitas. Ketika kita punya ekspektasi yang terlalu kaku tentang gimana pernikahan itu seharusnya terlihat, kita tuh kehilangan fleksibilitas buat beradaptasi. Hah, kaku banget jadinya. Betul. Persiapan mental terbesar sebelum menikah itu sebenarnya bukan sekedar baca buku tentang cara jadi istri atau suami yang baik. Persiapan mental paling berat justru adalah kemampuan kita untuk menghancurkan ekspektasi kita sendiri. Wow, menghancurkan ekspektasi. Iya. Kalau kita masuk ke pernikahan dengan mentalitas bahwa pasangan kita harus banget masuk ke dalam cetakan yang udah kita buat dari awal, kita tuh sebenarnya nggak lagi nyari pasangan, kita lagi nyari karyawan. Nyari karyawan ya, bener juga. Ini ngingetin saya pada proses merger atau penggabungan dua perusahaan besar nih. Gimana tuh analoginya? Menyiapkan mental pernikahan itu ibarat perusahaan A dan perusahaan B yang mau merger. Kalau perusahaan A nggak tahu apa aja asetnya, berapa utang tersembunyinya, terus apa visi 5 tahun ke depannya, tapi nekat gabung sama perusahaan B, ya merger itu bakal hancur berantakan. Pasti. Mereka cuma bakal ngabisin waktu setiap hari di ruang rapat buat saling nyalain atas kerugian yang terjadi. Padahal akar masalahnya simpel, mereka nggak ngelakuin audit internal sebelum tanda tangan kontrak. Metafora audit internal itu kuat banget loh. Karena gini, pernikahan itu kan bukan rumah sakit tempat kamu nyembuhin identitasmu yang terpecah ya. Dan bukan juga tempat buat nyari jati diri yang hilang. Betul. Pernikahan itu arena di mana dua identitas yang udah utuh, yang udah selesai sama dirinya sendiri, duduk bareng buat bernegosiasi jalan searah. Kalau kamu sendiri nggak tahu arah utara kompasmu itu kemana, kamu cuma bakal terseret arus pasanganmu. Dan suatu hari nanti, kamu bakal bangun dengan rasa benci yang luar biasa karena merasa kehilangan dirimu sendiri. Dalam banget itu. Tapi ngomong-ngomong soal selesai dengan mental dan tujuan hidup, ternyata itu baru separuh jalan loh. Baru awalnya doang. Karena sehebat apapun visi kita, sebagus apapun audit internal kita tadi, itu nggak bakal ada artinya kalau mesin utama kita nggak berfungsi. Dan ini bawa kita ke aspek yang entah kenapa sangat jarang dibicarain secara serius, yaitu realitas biologis dan kesehatan fisik. Betul. Dan kalau kita lihat data tentang kesiapan fisik di Indonesia nih ya, situasinya tuh sebenarnya udah masuk kategori krisis loh. Krisis gimana tuh? Kita ini masih ada di urutan kedua di kawasan ASEAN dan ke-37 di dunia untuk angka pernikahan dini, yaitu pernikahan di bawah usia 19 tahun. Wait, nomor 2 di ASEAN, tinggi banget ya. Padahal kita sering banget ngelihat isu pernikahan dini ini dibingkai cuma sebagai masalah tradisi atau kayak, oh ini pelanggaran hukum administrasi doang. Nah, itu salah kaprahnya. Padahal ini murni masalah keselamatan nyawa. Mari kita bedah mekanisme biologisnya sedikit ya. Tubuh seorang perempuan di bawah usia 19 tahun itu secara medis masih dalam tahap pertumbuhan. Tulang panggulnya belum berkembang maksimal. Ketika tubuh yang masih butuh banget nutrisi dan energi untuk tumbuh ini, tiba-tiba dipaksa buat menumbuhkan manusia lain di dalam rahimnya, bakal terjadi kompetisi biologis. Oh, jadi tubuh ibu dan janinnya malah berebut nutrisi ya? Tepat. Akibatnya apa? Risiko preeklamsia, pendarahan hebat, sampai rahim robek itu jadi sangat tinggi. Belum lagi risiko keguguran dan kematian ibu saat melahirkan. Kita tuh nggak lagi ngomongin angka statistik di atas kertas nih. Kita lagi bener-bener ngomongin tubuh anak perempuan yang dipaksa jadi inkubator sebelum organnya sendiri matang secara sempurna. Mengerikan sih kalau dibayangin. Dan yang perlu dicatat, ancaman fisik ini tuh nggak berhenti cuma di usia belasan aja kan? Untuk siapapun nih di usia berapapun, ngecek kondisi mesin ini adalah kewajiban mutlak lewat medical check-up atau MCU pranikah. Wajib banget. Tapi masalahnya, di lapangan, banyak pasangan yang ngelakuin MCU ini tuh kayak lagi ngurus surat pengantar RT RW aja. Ya bener, cuma formalitas. Cuma dari KUA kan, dilakuin 2 minggu sebelum hari H, dan yang dicek paling cuma golongan darah sama HB doang. Padahal harusnya kapan tuh jendela waktu idealnya? Jendela waktu yang ideal itu sebenarnya 3-6 bulan sebelum akad. 3-6 bulan. Iya, itu krusial banget karena ngasih waktu buat mitigasi. Bayangin deh kalau dari MCU ditemukan salah satu pihak ternyata punya indikasi diabetes kronis atau hepatitis B. Atau penyakit genetik kayak talasemia. Kalau ketahuannya 6 bulan sebelumnya, mereka punya waktu buat berobat,
vaksinasi, atau minimal penyesuaian gaya hidup. Dan yang paling penting nih, itu ngasih hak ke calon pasangan buat bikin keputusan secara sadar apakah dia beneran siap jadi caregiver atau perawat jangka panjang buat pasangannya. Ngomongin soal MCU, ada satu kasus nyata di sumber kita yang jujur aja bikin saya merinding berhari-hari setelah bacanya. Ya mana tuh? Jadi ada seorang perempuan, jadwal pernikahannya ini dimajuin mendadak. Karena dia sibuk banget ngurus catering, gedung, dan lain-lain, dia akhirnya ngabain MCU komprehensif. Dia cuma tes darah standar aja. Aduh, Semuanya kerasa sempurna dong. Dia nikah, terus nggak lama abis itu hamil. Nah, tragedinya ini baru dimulai pas di ruang persalinan. Karena satu dan lain hal, dia harus melahirkan lewat operasi sesar. oke. Pas dokter kandungan ngebedah perutnya, mereka tuh nggak cuma ngangkat seorang bayi yang nangis. Di saat yang bersamaan, tim dokter nemuin tumor limfatik yang udah sangat besar bersarang di dalam tubuhnya.